Buka dulu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih sudah hadir kembali. Untuk mahasiswa kelas D, kita akan melanjutkan materi kita dari minggu kemarin ya. Terakhir kita ketemu itu, kita membahas tentang sistem koordinat polar, kalau Ibu nggak salah ya. Oke, Ibu akan share slide-nya dulu. Oke, mohon maaf agak bising ya. Jadi kita lanjutkan materi kita. Terakhir kita bertemu, kita sudah membahas tentang yang namanya sistem koordinat polar. Jadi kalau misalnya berdasarkan pertemuan kita sebelumnya, jadi sebelum kita mengenal yang namanya sistem koordinat polar, kita tahu yang namanya sistem koordinat kartesius, di mana ada dua sumbu X itu sumbu horizontal dan sumbu Y itu sumbu vertikal. Nah, sekarang diperkenalkan yang namanya sistem koordinat polar. Jadi sistem koordinat polar itu parameter yang bergantung pada sistem ini adalah theta dan r. Jadi kalau sebelumnya parameter yang bergantung itu pada sistem koordinat kartesius X dan Y, sekarang kita bergantung pada dua parameter yaitu R dan theta. Ibu izin sebentar azan ya, sebentar saja. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi
kalau seandainya di koordinat Kartesius kita punya yang namanya titik asal itu O atau 0,0, di koordinat polar kita juga punya titik asal yang namanya O, tapi di sini O-nya sebesar 0, theta. Jadi theta itu apa? Theta itu besarnya sudut yang dibentuk antara sumbu polar. Jadi ini disebut dengan sumbu polar. Jadi sumbu polar itu sama dengan sumbu X atau sumbu horizontal pada koordinat Kartesius ya, terhadap suatu titik. Jadi seandainya ada titik di suatu koordinat polar dan kemudian kita tarik garis, kalau misalnya Ibu pindah ke halaman sini. Jadi seandainya ini sumbu polar kita, kemudian Ibu set suatu titik P di sini, kemudian dari pole atau titik origin koordinat polar, seandainya ditarik garis ya, ditarik garis dari O ke P, maka garis ini akan membentuk suatu sudut terhadap sumbu polarnya. Nah, untuk di sini dari O ke P itu jaraknya adalah sebesar mutlak dari R ya. Kemudian yang pernah Ibu sebutkan minggu kemarin, untuk arah, ketika tetanya sebesar ini, maka garis ini memiliki arah sesuai dengan arah tetanya. Jadi seandainya Ibu punya suatu teta yang besarnya itu begini misalnya, jadi ada suatu titik P nanti di sini sebesar teta, jadi garis yang akan Ibu tarik seperti ini, maka arah R-nya akan ke sana. Ini arah R-nya ke belakang. Nah, kenapa nanti sebelumnya Ibu pernah mention ya, kalau misalnya yang kemarin juga temannya ada yang bertanya, bukan di sini berarti, kenapa R itu bisa bernilai negatif? Jadi perhatikan, seandainya ada suatu titik, gitu, misalnya Ibu buat pindah ke sini ya, jadi suatu sistem koordinat polar, kalau misalnya Ibu punya 4, V per 2, jadi ini adalah nilai R-nya. R-nya berarti positif ya. Jadi kalau ada V per 2, berarti kalau misalnya Ibu cari theta yang V per 2, berarti di sini. Dan karena 4 R-nya positif, berarti arahnya memang ke arah atas gitu ya. Jadi titiknya di sini. Nah, bagaimana seandainya Ibu punya nilai R Ibu min 4, tapi sudut tetanya tetap V per 2. Jadi ketika Ibu punya min 4, sudut V per 2, jadi ketika sudut V per 2 berarti sudutnya di sini ya. Nah, ketika sudut di sini harusnya arah R itu menuju atas. Dia positif. Tapi di sini yang diminta R-nya itu negatif. Alias apa? Arahnya berlawanan. Jadi untuk sudut V per 2, tapi arah yang berlawanan, maka titiknya akan berada di sini. Jadi 4-nya itu tetap ya, besar R-nya itu akan selalu positif, R unit. Tapi arahnya berkebalikan. Di mana? Berarti di sini. Maka disinilah posisi yang namanya min 4 V per 2. Jadi ketika kita menggambarkan titik atau nanti misalnya grafik atau misalnya kurva di koordinat polar, nilai dari R dan nilai dari theta itu bisa ada positif, negatif R, atau positif, negatif theta. Atau misalnya positif, negatif theta ini bergantung dari mana? Kan kita melihat theta tadi, diambil counterclockwise ya, dari sumbu polar, ini sumbu polar. Maka kalau diambil counterclockwise, arah ke sana semuanya, itu tetanya positif. Tapi ketika nanti Anda ngambil arah ke bawah, atau yang clockwise, arah jarum jam, maka tetanya itu bernilai negatif. Jadi ada bermacam variasi untuk nilai, suatu titik, koordinat suatu titik di sumbu polar. Jadi untuk titik yang di sini 4, V per 2 bukan hanya titik ini bukan hanya koordinat ini satu saja yang berada di posisi 4, V per 2 di sini. Tapi ada titik lain. Contohnya, kalau misalnya Ibu mau ngambil ini, kalau Ibu buat sudutnya positif, bisa Ibu buat 3V per 2. Benar ya? Kalau misalnya Ibu ambil dari sini tetanya, ini, berarti besar teta yang ini 3V per 2. Di sini posisi 3V per 2, seandainya Ibu ambil R-nya 4 juga berarti arahnya tetap ke bawah. Bagaimana seandainya Ibu ambil min 4, 3V per 2? Jadi yang pertama kita lihat itu tetanya. Teta 3V per 2, seharusnya arahnya ke arah bawah, R-nya positif, tapi di sini R-nya negatif. Maka titik min 4, 3V per 2 bukan berada di sini,
tapi akan berada di atas, di bagian sini, min 4,3 V per 2. Artinya ini bukan posisi untuk min 4,3 V per 2, tapi posisinya di bagian sini. Jadi untuk satu titik ini, pada koordinat polar, itu bisa berbagai macam koordinatnya ya. Ini contohnya, ini 1, dan ini 2. Seperti itu. Nah, begitu juga, ini kalau misalnya lebih mudah ya, ketika kita ngambil V per 2, ya, V per 2 lawannya. Seandainya nih, Ibu ambil titik di sini, kira-kira menurut Ananda akan ada berapa koordinat yang berada di posisi ini? Dan koordinatnya apa saja? Ada yang tahu? Ibu nggak sendirian kan ya? Ada, Bu. Enggak, oke. Siapa? Min 2, Berarti kira-kira di mana sudutnya yang ini ya? Iya, yang sekitar. Di garis yang ini ya. Nah, ini berapa besar sudutnya? Bentar, Bu. 4/3. Berapa? 4/3. 4/3. Berapa sudutnya? 4/3 mungkin maksudnya dia. Oh, 4V per 3. Oh iya. Oke, 4V per 3. Berarti 4V per 3 harusnya arah ke bawah, tapi karena R-nya harus berada di sini, jadi min 2, 4V per 3. Benar ya hitungannya ya? Ini Bu nggak ngecek ya? Oke. Maksudnya ini kita perkirakan dulu. Sebenarnya nanti ada perumusan secara matematisnya ya. Tapi kita perkirakan terlebih dahulu, kira-kira kalau misalnya berdasarkan arah R-nya tadi yang kita bahas, oke, benar ya. Oke. Jadi pengetahuan Ibu untuk satu koordinat ini bisa lebih dari 2 ya, bisa 3 atau 4 titik yang berada di sini. Kenapa? Karena kalau kita pun ngambil sudutnya negatif dari bawah, nanti pun kalau misalnya arahnya dibuat negatif, bisa saja dia berada di titik yang sama. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira itu gambaran untuk nilai R negatif. Jadi nilai di sini bukan nilai panjangnya ya. Kalau panjang R itu pasti positif. Kenapa? R itu menyatakan jari-jari kalau misalnya kita lihat dari sini ya. Jadi nilai panjang R itu akan selalu positif. Tapi nilai plus dan minus di depan R itu menandakan arahnya. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah tetanya dulu. Kalau misalnya di sumbu X dan Y, kita kebiasaan ya lihat X-nya duluan, kemudian Y-nya, di mana perpotongannya itu titiknya. Gitu. Tapi kalau misalnya di koordinat polar, kita lihat dulu berapa besar tetanya, ikuti arah dari teta, dari sumbu polar ke tetanya. Jadi kan terbentuk garis ya, nah dari situ kita kelihatan arah R-nya. Nah arah R positif dan negatif itu kita tentukan dari koordinat yang kita punya, seperti ini. Jadi kira-kira ini menempatkan, dan kenapa dalam satu kuadran itu dibagi 3. Nah ini memang menggambarkan jam ya, kalau Ananda perhatikan, kalau jam kan satu siku-siku ini dibagi 3 ya, dibagi 3 bagian. Makanya pun dalam kehidupan nyata itu yang dipakai lebih banyak koordinat polar. Kan seperti Ibu pernah mention ya, misalnya 2 meter di arah jam 10 gitu ya, arah jam 10, cek aja jam 10 di mana sih? 10 di sini ya, 9, 10. Ibu juga bingung. Ada jam 10, 2 meter. Nah, meternya itu mungkin dalam unit. Unit di sini ya dibagi sama ya. Ini 1 unit, ini unit juga. Kira-kira itu gambaran untuk koordinat polar. Sampai sini masih aman ya, insya Allah ya. Oke, kalau masih aman. Nah, kira-kira gini. Jadi dirumuskan untuk suatu koordinat polar, jadi R, theta itu nggak hanya selalu ya saklek di R, theta, enggak. Tapi R, theta itu akan sama koordinatnya untuk R, theta ditambah 2Vn. Dan kita tahu ya, kalau misalnya kita di sini, koordinat kita biasa, ya bisa jadi cuman 0 sampai 2V saja, satu putaran penuh. Tapi seandainya diminta buat grafik, tapi enggak satu putaran penuh, misalnya dari 0 sampai 4P, bisa saja ya. Kan karena grafik atau kurva di koordinat polar ini unik. Nggak hanya seperti kita di di Cartesius kan bisa dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah ini juga. Tapi biasanya 0 sampai 2V. Tapi bisa saja lebih dari itu. Makanya
R, theta akan selalu sama nilai posisinya nanti dengan R, theta ditambah 2V N atau min R, theta ditambah 2N plus 1V. Jadi akan ada selalu koordinat yang sama untuk si R theta ini, ya minimal ada 2 gitu, minimal ya. Bisa saja lebih dari 2. Oke, nah sekarang kalau misalnya seperti ini, kira-kira Anda semua bisa menggambarkan nggak? Kalau menggambarkannya, atau cari apa saja kira-kira koordinat yang sama dan serupa untuk 1, V per 2 dan min 1, V per 4. 5 menit cukup insya Allah ya. Oke, dipersilakan. Jadi dia diminta gambarkan titik-titik berikut pada koordinat polar, dan di setiap titiknya itu memuat R yang positif dan R yang negatif. Nah, kira-kira di mana posisinya? Satu pi per 2 berarti di 90 derajat. Apa saja berarti di 90 derajat? 1 V per 2 berarti di 90, 1 unit di sini kan titiknya. Yo? 2 pi. Iya. Ya, Lalu oke, min 1 1, 3 pi per 2. Oke, min 1, 3 V per 2. Oke, berada di sini juga. Berarti min 1, 3 V per 2. Next. Min 1. 4 pasang berarti 8 titik ya? V per 2. Bisa jadi? Coba cek. Maksimalnya sampai 2 V aja ya. 0 sampai 2 V aja, nggak usah lebih. Maksudnya kalau udah sampai mentok di 2 V, udah. 1, min 3 per 2 V bisa nggak? 1, Iya. 1, min 3 per 2 V. Oke, 3V per 2. Min 3V per 2 berarti di sini. Kalau 1, oke. Ya, berarti hitung dari bawah. Boleh ya? Berarti 1, min 3V per 2. Apalagi? Min 1, min V per 2, Bu. Min 1, min V per 2. Jadi ada V per 2 di sini. V per 2 min ya. Min V per 2 arahnya seharusnya ke bawah. 1, oke. Min 1, min V per 2. Sip. Ada lagi kira-kira untuk yang maksimal 2 V saja? Enggak ya? 4 saja? Pasang maksudnya 4 titik. Iya, 4. Iya, 4 pasang. Ya, kan ini pasangan ya? Pasang. R Iya, dan benar. theta. Oke. 4 pasang tuh bukan 2 koordinat, tapi 4 pasang tuh satu pasang namanya kan? X dan Y atau R dan theta gitu. Oke, masih mudah ya kalau pakai V per 2, karena V per 2 ya selurusan aja gitu. Selurusan. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau untuk yang bagian bawah, yang nomor 2. 1,5 pi per 4, Bu. Berapa? Ulang, Nak. 1,5 pi per 4. Oke, 5V per 4. 5V per 4 itu berarti, kalau V per 4 tuh berarti nggak masuk di sini ya? V per 4 ya? V per 4, 1, 2, 3, 4. 5V per 4 berarti 5 bagian sini. 1 di sini. Bukan, Bu. Di 200 berapa tuh? 225. 225, Bu ya. 225 ya? 2. Ya, di itu. Pas. Sini? Iya. Terus Oke, min 1. terus 1 ya. Oke, Di situ. 1. Ini 1,5V per 4. Kemudian ini juga min 1,V per 4. Kemudian? Oh. Oh. 1 min 5V per 4. Min 5V per 4. Min 1. Bukan, min 1 min 5V per 4. Min 1 min 5V per 4. Min 5V per 4 berarti di bagian sini. Iya, terus min 1. Di 45, Bu. Min 1. Berarti balik di sini ya? Iya. Oke. Min 1 min 5V per 4. Satu lagi.
1 min pi per 4, Bu. Oke, 1 min V Pi per per 4. Min V per 4 berarti 45 di sini. Ya kan? Min V per 4. Bukan. Berapa Oke. tuh? Berapa? Berapa, Bu? Min 3 per pi per 4. Iya, 1 min 3 pi per 4. Min 3 V per 4. Kalau masih ada yang bingung, boleh masukkan ke rumus yang tadi ya. Min 3 V per 4 berarti 3 V per 4 bagi 4 bagian sini. Iya, terus Oke, min 1. Min 1. 1 seharusnya bukan? Iya, 1, Ya? 1. Maaf. 1, min 3 pi 3 per per 4. pi per 4 Nah, ya. kalau ada yang masih bingung, Ananda bisa masukkan ke sini ya, Nak ya. Nih. Jadi R tetanya kan V per 4. Nanti ganti saja N-nya 0 berapa, N-nya 1 berapa, N-nya min 1 berapa. Ini juga. N-nya 0 berapa, N-nya 1 berapa, N-nya min 1 berapa. Cukup sampai 2V aja. Nanti dapat yang diperoleh teman-temannya. Yang ini. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Untuk seperti ini saja. Buat titik-titiknya di mana saja. Kenapa kita butuh fokus di menentukan di mana titik yang kita punya, tempatnya di koordinat polar, karena nanti yang pasti kita akan gambar ya. Kita akan gambar nanti. Ujung-ujungnya ngegambar lagi. Kenapa Mas Hadi terlalu pusing? Nggak aman? Ibu karena Mas Hadi dan Mas Dio Iya, kelihatan kameranya jadi baru tahu abis masukin rumus, tapi yang tadi pas nyoba ikhlasin sendiri masih agak bingung. Oh ya, kalau dipas-pasin sendiri memang agak bingung, kecuali sudutnya sudut 90 mungkin agak-agak bisa ya, tapi kalau yang lain kan agak susah, dimasukin ke rumus saja kalau misalnya bingung. Oke, sip. Semuanya sudah, yang mbak-mbaknya, Mbak Tisha, Mbak Bita, Mbak Lita datang semua nggak? Ibu nggak bisa ngelihat daftar hadir soalnya. Mbak Ilma, udah Bu. Ya? Udah, semuanya aman? Oke. Aman, Bu. Oke. Selanjutnya, karena tadi sudah kita belajar titik, kita juga sudah belajar bagaimana koordinat polar, ya pasti kita belajar persamaan polar yang ujung-ujungnya bahkan menggambar grafik. Grafik dari persamaan polar merupakan himpunan titik di mana masing-masingnya memiliki setidaknya satu pasang koordinat yang memenuhi persamaan. Nah, kenapa ada kata-kata ini? Karena Anda perhatikan tadi, dalam satu posisi ada 4 kemungkinan. Nah, ini kemungkinan semua ini merupakan himpunan ya, kan himpunan ada anggotanya, anggota 1, 2, 3, 4. Tidak semuanya memenuhi persamaan yang kita punya. Jadi seandainya kita punya persamaan polar nanti, nggak semua dari titik ini yang bakal memenuhi persamaan polar. Tapi minimal ada satu dari persamaan ini yang memenuhi persamaan polar yang kita punya. Makanya pada grafik persamaan polar, dia merupakan himpunan titik. Tapi tidak semuanya memenuhi persamaan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan kaget tiba-tiba kalian menemukan titik, tapi dia ada di grafik. Misalnya grafik kita seperti apa? Seperti ini. Dia ada di posisi grafik ini, tapi nggak memenuhi persamaan yang kita punya. Jadi jangan kaget ya, bisa saja. Itu bisa saja. Oke, jadi seperti apa menggambar grafik pada koordinat polar? Perhatikan, kalau misalnya di soal yang Ibu kasih sebelumnya di worksheet, kalau nggak salah yang worksheet minggu kemarin, itu kan juga ada, cuman kalian merubah dulu ini ke bentuk kartesian gitu ya. Nah itu soalnya supaya Ananda baca dulu tentang koordinat polar. Nah sekarang kita nggak ngerubah, kita tetap di posisi di koordinat polar pada selang atau rentang dari si tetanya seperti ini. Nah bagaimana mensketsa grafik? Masih ingat cara mensketsa grafik? Masih? Masih. Caranya? Oke. Masukkan theta dan cari R-nya berapa. Dari tetanya dari 0, karena di sini Ibu buat dalam sudut ya, berarti dalam sudut. Nah, silakan cari nilai R-nya untuk Ananda, semuanya Ibu isi di sini. Cara mencari R-nya tahu ya? Paham lah, insya Allah paham ya.
Yang kemarin kalian sketsa di Cartesius, ini dapatnya kurva apa? Halo? Parabola, Bu. Parabola? Yakin? Apa kurvanya? Iya, kalau nggak salah ini deh soalnya. Bener nggak sih, Ibu? Ibu pelupa. Ya, Bu, parabola, Bu. Parabola terbuka ke bawah. Ini 8 sin theta, Oh, parabola. bukan yang soal Ibu semalam. Yang ini yang 8 sin theta. Soal nomor 1 ya kalau nggak salah Ibu. Kan nggak sih? Kayaknya beda deh, Bu. Beda soal, Bu. Beda soalnya, beda Bu. soal. Beda soal. Tadi Oke. pikirnya yang soal semalam, Bu. Bukan soal ini. Semalam? Yang soal worksheet yang minggu kemarin. Ya udah deh, ya udah lanjut ini aja. Berapa R-nya untuk kalau tetanya 0, R-nya? 0. Nah, lanjut. 30? 4. Lanjut. 4 akar 3. 4 akar 3? Iya, Bu. Lanjut. Next. 8. Next. 4 akar 3. 4 akar 3. 4 akar 3. Next. 4. 4. Next. Oh. Oke, next. Ini Min 4 akar 3. 4 akar 3. 4, Bu. Oke, next. Min 4. Min 4 dulu deh. Next. Min 4 dulu 210. Yang mana? Yang mana? 210 min 4. 210 min 4. Berarti yang 240? akar 3. Oke, next. Minus 8. Oke, next. Min 4 akar 3. Berapa? Min 4 akar 3. Oke, next. Minus Min 4. 4. 0. Ini? 0. Nah, sekarang kita masukkan titik-titiknya ke dalam koordinat polar kita. 0,0 berarti di tengah ya. Kemudian 30, dia 4. 30 berarti 4. Ibu bagi 2 lagi ya. Kalau 4 berarti di sini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini posisinya. Kemudian 4 akar 3. 4 akar 3 itu berapa sih? 0,8 kali 4. 6, ya? 6, ya? 6 berarti 4, 5, 6, 6, kira-kira di sinilah Ibu ambil 60 kan? 60 masih positif, oke. Kemudian 98. 8 kira-kira ya di sinilah ya. Oke. Kemudian 4 akar 3. 4 akar 3 sini. Kemudian 4 di sini, kemudian 0. 0 di sini, balik kemari ya. 4 di mana sih? Oke, salah Ibu di sini. Oke. Kemudian karena dia negatif, perhatikan. Karena dia di sini negatif 4, 210, negatif 4 kemari ya. Kembali kemari ya. Benar nggak? Iya, Bu. Ya, kembali kemari ya. Jadi istilahnya udah dapat kira-kira gambarnya. Aduh, gimana ya? Anggap aja bagus ya gambarnya ya. Nanti coba dipakai busur. Ya gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira ini sebenarnya harusnya itu lingkaran, harusnya. Tapi entah kenapa bisa jadi seperti ini. Harusnya lingkaran, dan lingkaran itu merupakan hasil dari pergerakan, misalnya kalau misalnya grafiknya itu bergerak, pergerakannya sebanyak 2 kali ya. Jadi 2 kali kan kita sampai di sini baru bagian ini saja ya. Kemudian bagian min 4 dia ngulang lagi ke atas. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Gimana cara jadi lingkaran? Kayaknya bukan deh. Bukan lingkaran? Apa ini? Coba kalau misalnya digambarkan di Cartesius, kira-kira lingkaran atau tidak? Kayaknya Elips kah? Atau bukan? Ya, kira-kira seperti itu. Ini apa nih? Lingkaran, Bu. Itunya, Bu. Lingkaran kan? Lingkaran. Betul Udah. kan? Lingkaran. Nah, nggak
percaya sih Mas Prajna? Lingkaran. Oke ya. Nah, bentuknya nanti lingkaran ya. Tolong dipercantik, ini mungkin tidak cantik sama sekali ya. Kira-kira seperti itu. Jadi lingkaran yang di trace 2 kali atau berulang 2 kali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk sketsa biasa? Masih biasa. Ada? Enggak, kalau enggak ada berarti lanjut ini. Coba sketsa. Semuanya coba sketsa. Tapi nggak boleh pakai ini ya. Nggak boleh pakai aplikasi. Sketsa pakai tangan. Pakai tangan. Maksudnya pakai kertas dan ini. Pakai kertas dan pena. Semua. Kenapa, Mas? Kenapa, Nak? Aman? Oke, masih aman. Masih mudah kok. Materinya masih mudah. Mudah kan sistem persamaan polar ya? Masih aman. Mas Presnya ketemu lingkaran yang tadi, Nak? Saya lagi cek pakai alat yang tadi. Oke. Sekalian Bu, biar ngecek biar bener. Oke, terima kasih. Ibu, Ya, kenapa Mas Dian? itu kalau cos 0 1 kan, Bu? Iya. Terus berarti itu 2/1, 2/0 dong Bu. Iya, kayak nggak ada gambarnya gitu ntar. Kalau 2/0 bagaimana definisinya? Apakah nilainya ada? Waduh, limit lagi. Enggak. Ibu nggak suruh pakai limit. Ibu nanya apakah nilai 2/0 itu ada? Tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi ya, not defined. Jadi ketika tetanya 0, dia not defined. Jadi angka untuk R-nya itu nggak ada, not defined. Oh, terima kasih, Bu. Oke, kembali ke konsep yang pernah Anda pelajari. Belum kok, belum limit. Nanti fungsi berubah banyak baru kita masuk limit nanti. Tenang, ada masanya. Ada yang sudah dapat mbak-mbaknya? Mbak Tisha udah dapat, Nak? Apa grafiknya? Tanpa pakai alat ya, Mas Prajna? Udah dapat lingkaran Mas Prajna? Belum Bu. Bentar, Ya, lagi gambar. Oke. Kan yang tadi Bu, beda soal. Oh, beda case. Oke. Ibu hanya iseng ya kan, Mas Presna nggak marah kan ya? Enggak. Mana boleh Santai, marah Bu, sama santai. orang. Oke. 30, 60, 90, dan seterusnya ya. Jadi kalau dia nilai R-nya tak terdefinisi, ya buat aja yang tak terdefinisi. 90. Jadi kalau misalnya Ananda lebih suka memakai 2V, nggak apa-apa ya. Cuman karena di sini Ibu ngambil template untuk sistem koordinatnya itu pakai sudut, makanya Ibu di sini pakai sudut. Kalau masih pakai V dan pakai radian, itu Ananda boleh, nggak apa-apa. Dan sebenarnya lebih aman menggambar yang koordinat polar. Kalau menggambar manual ya, menggambar sendiri, itu kalau Ananda punya busur. Kalau punya busur. Tapi kalau nggak punya busur, boleh langsung bagi aja kira-kira berapa besarnya. Oke, sambil Anda mencari, kalau tetanya 0, berapa R-nya? Tak terdefinisi. Oke, kalau 30? Desimal sih 1,2. 1,2. Oke, 60? 4. 4, 90. 2. 2. Lanjut. Next. Udah? Belum? Min 4. Min 4. Lanjut. Dor. Berapa? Nggak ada. Masih nyari. Min 1,2. Min 1,2. Oke, lanjut. 1. 1, lanjut. Sebelum.
Oke, sebelum Bapak. Kalau ada yang udah selesai gambarnya. Kalau udah selesai gambarnya, boleh nyalakan kamera, tunjukkan gambarnya, atau boleh share screen. Ibu boleh izinkan share screen sehingga bisa dilihat gambarnya. Ada? Mas Muhammad Yoga? Hadir? Dor. Oke. Ya. Mas Maheswara? Oke. Oh, ada sharing. Ibu, Ya, ya kok dapatnya yang 120 itu 4/3 ya, Bu? 4/3? Iya. 4/3 doang? Iya, bukan Iya, negatif. iya Bu. Setelah hitung lagi, saya Oke, salah oke. hitung tadi. Oke, nggak apa-apa. Sama yang 30 derajat tadi itu harusnya 14,9. Jadi 15 gitu ya. 14,9. Oke. Iya, gede angka. Ya, diperbaiki ya kalau misalnya ada yang apa, karena kita masih belajar di perkuliahan, nggak apa-apa diperbaiki, silahkan. Kalau ada yang keliru. Oh, oke, Mas Yoga, nggak apa-apa. Sip. Siapa yang sudah selesai dan bisa share sama ibu dan sama teman-temannya, seperti apa kira-kira gambar yang diperoleh? Siapa yang mau? Siapa yang udah selesai? Ini Ibu rencana kita jam 4, Ananda Ibu bagi ke kelompoknya, jadi nanti diskusikan beberapa soal yang Ibu berikan ya. Rencananya jam 4. Ini udah jam berapa sih? 3.36. Oh, masih ada waktu. Mas Rashid. Mas Rashid hadir? Hadir, Bu. Udah selesai, Nak? Belum, Bu, ini angkanya koma-koma gitu. Oh, oke. It's okay. Dan ini nggak saklek harus pakai ini ya, pakai 30, 60, 90, nggak saklek ini. Kalau misalnya ada angka yang lebih tepat precious dengan sudut yang lain boleh. Dan pembagian sudutnya seperti Ibu bilang tadi, lebih mudah pakai apa namanya? Busur, atau kalau misalnya nggak ada busur bisa dikira-kira aja pembagiannya seperti apa. Ya, tapi kalau ngira-ngira kayak gambar Ibu tadi ya, yang nggak tahu bentuknya apa. Kemudian Mas Arik Munif, ada nak? Ya, Bu. Udah selesai, Mas? Masih ngitung, Bu. Oh, masih ngitung. Lanjut, Mas Steven. Udah selesai, Mas? Masih belum, Bu. Oh, belum. Lanjutkan. Mas Matthew udah selesai, nak? Masih ngitung, Bu. Oh, ngitung. Lanjut. Ini Mbak-mbaknya di bagian di belakang. Mbak Nadila Tusifa. Mbak Nadila. Udah selesai, nak? Masih ngitung, Bu. Oh, masih ngitung juga. Ada yang udah selesai? Not yet. Belum. Mas Theo, udah selesai, nak? Belum, Bu, masih ngitung, Bu. Oke. Kalau ada yang sudah selesai, langsung bilang ke Ibu ya. Jangan Ibu nanya-nanya dulu. Misalnya selesai, Bu, saya udah selesai gitu. Ibu bisa sharing sama kita. Soalnya kalau Ibu manggil urut-urutan, takut mengganggu, sedang ngitung. Bu, Ya? yang 150 harusnya 1,07. 1,07. Oke. Nggak pakai min? Enggak, Bu. Oke. 1,07. 4/3. Oke.
Ada yang sudah? Ibu curiganya siapa yang sudah ya? Mbak Lita udah tahu belum? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Mbak Bita udah atau belum? Belum juga, Bu. Belum juga. Mbak Felicia udah, nak? Bu, 210 kira-kira 1,07 juga, Bu. 1,07 juga. Berarti Iya. kira-kira bakal simetri ini ya? 240 4/3, Bu. Oke. Berarti ini kira-kira dia bakal simetri ya? Kira-kira 4/3. Ini 2, bakal 2, 4. 4, Iya, tinggal lanjutin. 14,9 sama... Definisi. Kok hilang? Oke. Nah, jadi kira-kira dia bakal simetri ya. Cari bagian atasnya aja, dapat nanti bagian bawahnya. Oke. Mbak Aska udah selesai, nak? Sama Mbak Rania? Masih ngitung, Bu. Oh, masih ngitung. Oke. Oke, yang... Oke. Mas Raffi gimana? Udah selesai, Mas Raffi? Udah pun tapi agak berantakan. Tapi udah selesai? Udah. Oke, boleh nyalain kameranya, bagi-bagi sama kita-kita. Kira-kira gambarnya seperti apa? Oke, silahkan dilihat gambarnya Mas Raffi. Oke, stop di sana. Oke, nah kira-kira itu gambar untuk persamaan R sama dengan 2/1 kurang cos theta. Oke, terima kasih Mas Raffi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi yang lain, udah di screenshot gambarnya Mas Raffi? Tidak. Oke, jadi kira-kira gambar yang dibentuk atau kurva yang dibentuk adalah kurva apa itu Mas Raffi? Parabola terbuka ke kanan. Oke, parabola horizontal. Horizontal terbuka ke kanan. Oke. Horizontal terbuka ke kanan. Ke kanan. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai semuanya? Masukkan titik-titiknya. Oke. Boleh Ibu anggap semuanya sudah selesai? Boleh nggak? Ya, udah baru selesai gambar. Oke. Yang lain? Boleh ya? Oke. Insyaallah semuanya udah selesai. Ibu mulai masuk ke hubungan antara koordinat polar dengan koordinat kartesian. Nah, ini hubungannya seperti apa ya? Perhatikan. Oke. Nah, perhatikan. Ketika Ibu punya suatu yang namanya koordinat kartesian atau kartesius, kita punya sumbu X dan sumbu Y. Yang berpadanan dengan sumbu X itu adalah sumbu polar. Sumbu polar selalu berada di sumbu horizontal. Kemudian kalau Ibu ambil suatu titik P, jadi ada titik P di sini, berarti dia punya nilai berapa X-nya dan punya nanti nilai berapa Y-nya. Seperti itu ya, berapa X, berapa Y. Kalau misalnya dia dalam X, Y. Nah, perhatikan, kalau dalam sumbu polar kita punya theta. Dan dari pol ini atau titik origin ke titik yang kita ingin observasi, itu nilainya R. Seandainya yang kita ketahui itu adalah R dan theta saja, kita mau cari berapa X dan Y-nya. Perhatikan, ini besarnya, kalau misalnya kita punya R dan theta, berarti kita bisa buat suatu segitiga siku-siku ya. Ini besarnya sebanyak X, dan ini besarnya sebanyak Y. Dari sini kita bisa peroleh X itu bisa dibuat dalam persamaan R cos theta. Kenapa? Cos theta itu adalah
X per R. Benar ya? Kemudian Y bisa dibuat dengan R sin theta. Kenapa? Proyeksinya untuk sin itu bisa dibuat sin theta ya. Kalau sin itu berarti Y per R ya, depan per miring. Jadi bisa dibuat seperti ini. Seandainya kita tahu polar. Nah, seandainya yang kita ketahui itu adalah X dan Y, perhatikan, dengan menggunakan segitiga juga, kita gunakan teorema Pitagoras. Kalau kita tahu nilai X dan nilai Y, kita bisa cari nilai R. Dari mana? R kuadrat akan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian, kalau kita punya X dan Y, dan kita mau tahu berapa besar sudut theta, ya kita berarti bisa cari dari mana? Dari tangennya. Berarti tangennya Y per X. Nah, perhatikan di sini ada catatan. Untuk menafsir nilai theta, kita harus tafsir nilai yang tepat untuk X sama dengan 0. Artinya apa? Theta yang kita punya, geraknya itu counterclockwise. Jadi cek dari nilai X dan Y-nya, counterclockwise theta-nya itu di mana gitu. Jangan sampai kita ngambil nilai tangen yang ternyata yang searah jarum jam gitu, bukan yang berlawanan arah jarum jam. Makanya jadi catatan di sini, tafsir nilai theta-nya, tapi harus tepat untuk X sama dengan 0 atau untuk sumbu polarnya. Sumbu polarnya. Nah, itu catatannya. Nah, sekarang yang masih mudah saja. Seandainya Ibu punya titik, yang ini titiknya berarti koordinat apa ini? Polar. Oke, ini koordinat Kartesius. Nah, kira-kira kalau Ibu tahu koordinat polarnya ini, apa koordinat Kartesiusnya? Dan kalau Ibu punya koordinat Kartesiusnya ini, apa koordinat polarnya? Nah, silakan semuanya boleh nyari. Bu, boleh mundur ke rumus yang sebelumnya nggak, Bu? Oke, rumusnya ini. Gunakan proyeksi saja untuk bisa di... Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ini, ya, silakan. Kayaknya 2 menit cukup deh. Cukup ya 2 menit. Hati-hati menentukan tetanya ya, tangannya itu. Ada yang sudah dapat untuk koordinat Kartesian kalau Ibu punya polar 4, V per 6. Apa koordinat Kartesiannya? Min 2/3,0, Bu. 2/3. A per 3? Per 3, kalau nggak salah. Per 3. Oke. Yeah. Sorry. Min, Mas? Minus 2. Sebentar, Bu. Minus 2/3. Minus 2/3? Iya. Koma 0, Bu. 0. Oke. Yang lain? Ada yang mau komplain? Ada yang mau... 2/3,2. Bukannya 2/3,2, Bu. Salah itu. Ya, silakan yang mau komplain, boleh. Hati-hati. Kita punya, kalau untuk X sama dengan R cos theta, untuk Y sama dengan R sin theta. Nah, kalau nggak tahu ya, kalau tipe Ibu tidak menghafal, tapi Ibu coba memproyeksikan saja sendiri. Kalau misalnya kita punya suatu titik, ya diproyeksikan kira-kira, proyeksinya kalau Y itu berarti di depan theta, kalau depan berarti sin, berarti R sin theta gitu. Benar, yang mana? Yang kiri, yang kanan, yang ini ya? Kanan, Bu, kanan. Oke, hati-hati ya menghitungnya, karena kalau salah ketika menghitung titik, nanti grafiknya bisa salah juga ya. Selanjutnya, untuk nomor 2, untuk bagian min 3, kar 3, berapa hasilnya? Mbak Tisa deh, Mbak Tisa.
Masih ada? Mbak Tisha masih ada? Enggak. Mbak Ilma dia Mbak Ilma. Bu, koordinat polarnya 2 akar 3, pi per 6 bukan, Bu? 2 akar 3, pi per 6. Mari kita cek sama-sama. Yang lain gimana? Saya 2 akar 3, 5 pi per 6. Iya, salah Bu. Itu ya, lupa tanda negatif di X ya. Oke. Perhatikan, ini kira-kira kuadran berapa ini? Kuadran 2, Bu. Kuadran 2 ya, kan yang nilai X-nya negatif, kemudian Y-nya positif, kan kuadran 2 ya. Jadi sudut di kuadran 2. Mas Samuel, 2 akar 3 min V per 6 ya? Atau gimana Mas? Berarti ada 3 jawaban. 2 akar 3 min V per 6. Yang lain? Mbak-mbaknya gimana? Suara mbak-mbaknya nggak kedengeran sama Ibu. Mbak Lita. Aku sama kayak yang paling akhir, Bu. Paling akhir yang ini? Iya. Oke. 2 vote. Oke, 3 vote. Lanjut. Siapa lagi? Ada yang lain atau gimana? Dan pertanyaan Ibu, apakah salah kalau ditulis 5 V per 6 atau dengan min V per 6? Ingat. Sama ya? Kan titiknya bakal posisinya sama nggak? Kalau min V per 6, kita ngambil sudutnya kemana? Clockwise. Clockwise ya, ke arah bawah ya? Benar nggak? Iya, Bu. Iya atau tidak? Iya. Iya, Bu. Coba cek kembali. Iya ya. Kemudian berarti 5 kalau 5 per 6 berarti min 2 akar 3 dong, Bu. Nah, coba perhatikan. R-nya gimana? Perhatikan dari nilai R-nya. Ya, ketika dia min berarti gimana prosesnya? Jadi silakan. Yang mana yang benar untuk koordinatnya? Kalau Ibu dapat ada 2 koordinat yang mungkin di satu titik itu. Min 2 akar 3 min pi per 6. Min 2 akar 3, oke. Ini ada 1 vote. Min 2 akar 3. Min Pi per 6. Oke. Ada lagi? Yang titik kedua? 2 akar 3, 5 pi per 6. Oke. 2 akar 3, Nah. Kenapa 2 akar 3, min V per 6 bukan koordinatnya? Karena kalau kayak gitu jadi di kuadran 4, Bu. Titiknya di kuadran 4 ya. Jadi supaya titiknya di kuadran 2, kalau diambil sudutnya min V per 6, maka R-nya harus negatif. Iya, arah R-nya harus negatif. Sampai di sini paham dulu. Paham filosofinya, kenapa itu jawabannya. Nah, kalau misalnya belum yakin, coba kalian gambarkan. Kira-kira posisi 2 akar 3, 5 V per 6, apakah tepat di min 3, akar 3? Min 3 akar 3, kalau misalnya Ibu pindah. Min 3 akar 3, min 3, 1, 2, 3. Min 3 ya, min 3, kemudian akar 3 itu berapa? 0,8 ya, 1 koma ya. Berarti kira-kira di sini ya. Nah ini kira-kira nanti kalau misalnya Ibu buat dalam, koordinat polar. Nah, ini berarti tetap bagi 3 ya, sama ya, tetap bagi 3 ya. Nah, di sini kalau misalnya Ibu ambil yang counterclockwise, berarti Ibu punya 5 V per 6 sudutnya ya. Tapi R-nya positif, gitu kan? Ini R-nya 2 akar 3, kemudian ini 5 V per 6. 2 akar 3 apa panjangnya? 2 akar 3, cari aja yang ini kira-kira 1 unit, ini 2 unit akar 3. Oke. Kemudian kalau Ibu ambil dari bawah, berarti kalau Ibu ambil dari bawah yang bersesuaian kan dengan yang ini, kan sudut ini ya, min V per 6 ya. Benar nggak? Iya. Min V per 6, tapi kalau Ibu ambil R-nya itu positif, 2 akar 3, berarti di sini
Sedangkan titik yang dituju yang ini, berarti harus nilainya min 2 akar 3 min V per 6. Sampai sini oke? Ada yang bingung? Kalau bingung silakan nanya ya, sebelum kita jauh-jauh pergi. Bu, saya masih agak nggak ngerti Bu yang minus 2 akar 3, min pi per 6-nya kalau digambarnya kalau itu diputer gitu ya? Apa yang Puter? bukan maksudnya ngambilnya counter, tapi tetap sama kan Bu itunya? Iya, titiknya tetap Pi-nya sama. nggak jadi berubah arah muter ya gitu kan? Maksudnya muter arahnya. Kalau Ibu ambil min V per 6, Ibu tanya deh. Kalau Ibu ambil min V per 6, berangkat dari sumbu polarnya ke arah atas atau ke arah bawah? Mas? Kalau tadi turun. Ya, ke arah bawah berarti ya. Clockwise ya. Oke. Berarti V per 6 kan berarti ini sudutnya ya. V per 6 ya. Oke. Nah, sekarang kalau R-nya itu arahnya, kalau di sini Ibu ambil theta, kemudian kalau Ibu ambil R, berarti arahnya harusnya ke sini ya? Iya. Nah, sekarang titik yang mau kita tuju yang ini kan, Mas? Oh, makanya minus berlawanan ya, Bu ya? Oh, ya, karena titik awal kita pada Kartesian itu min 3 akar 3. Di sini seharusnya posisinya. Nggak mungkin di sini arahnya. Makanya supaya dia arahnya itu atau titiknya posisinya di seharusnya, dipindahkan. Jadi R-nya itu nggak ke arah bawah, tapi ke arah atas. Oke, ini saya paham, sudut min V per 6, tapi R-nya itu min 2 akar 3 gitu. Iya, biar tetap sama-sama kartesiannya ya, Bu ya? Iya, benar. Karena yang kita tuju kan kartesiannya. Oke, thank you, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Jadi itulah fungsi R ya, R dan theta. Itu makanya diperhatikan sekali tanda untuk R dan tanda untuk theta. Tanda ya, tanda itu Bu, berarti tadi titiknya di min 2 akar 3 min pi per 6. Iya, jadi jawabannya yang ini. Oh. Ya. Oke, makasih Bu. Semuanya oke? Oke, kalau semuanya oke, lanjut. Ini, kalau Ibu punya persamaan polar R sama dengan 8 sin theta. Kemudian Ibu punya R sama dengan 2/1 kurang cos theta. Katanya tentukan kurva yang dibentuk, terlebih dahulu ubah ke Kartesian. Coba Ibu lihat di sebelah ya. Oke, ubah ke Kartesian. Perhatikan, kalau Ibu punya R sama dengan 8 sin theta, gunakan tadi transformasi yang kita punya kalau misalnya sin theta itu sama dengan apa? Y per R. Iya, Bu. Sin theta, oke. Berarti Ibu bisa ubah R sama dengan 8 kali Y per R. Atau di sini Ibu bisa buat R kuadrat sama dengan 8Y. R kuadrat itu siapa? X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8Y. Pindahkan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8Y sama dengan 0. Lakukan dengan kuadrat sempurna. Y dikurang 4 ya? Kuadrat ya? Benar nggak? Benar. Ini 16. Ya. Nah, apa ini? Kurva apa ini? Elips. Lingkaran. Iya. Nah, itu. Lingkaran kan? Ya atau enggak? Iya, Bu. Lingkaran pusatnya di mana? 0,4. Oke, jari-jarinya berapa? 4. Jarinya 4. Oke. Oke. Nah, kenapa ini? Misalnya, kalau elips kan persamaannya sama dengan 1 ya. Misalnya Ibu bagi semuanya dengan 16, X kuadrat per 16, ditambah Y kurang 4 kuadrat per 16 sama dengan 1. Ini elips, namun kasus khusus ketika A sama dengan B. Kalau A sama dengan B pada elips jadinya apa? Lingkaran. Oke, next. Sekarang R sama dengan 2/1 dikurang cos theta. Berapa? Apa kurvanya? Silakan. 2,5 menit. Parabola, Bu. Dari mana taunya? Tadi kan soalnya udah. Tadi soalnya, Bu. Contoh sebelumnya. Jangan lihat dari soalnya. Ibu mau persamaannya. Ya Allah.
Bukan yang tadi. Ini. Cos theta sama dengan X per R. Oke, jadi R 1 kurang X per R. Boleh? Boleh. Ya, bisa. Boleh. Oke, R dikurang X sama dengan 2. R sama dengan X tambah 2. Iya. Kita butuh kuadrat. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini X kuadrat tambah X. Oke. Plus 4. Oke. Selanjutnya, habis? Y kuadrat sama dengan 4. Oke, Y kuadrat sama dengan 4 kali X tambah 1. Iya kan? Ya. Ini apa? Parabola. Parabola apa? Horizontal. Horizontal. Terbuka kemana? Kanan. Kanan. Terbuka ke kanan. Di mana pusatnya? 0,-1. 0,-1. Sama nggak sama yang tadi? Min 1,0. Ya, min 1,0 dan min 1. Oke, min 1,0. Sama nggak dengan yang tadi kurvanya? Sama sih, Bu. Harusnya. Sama ya, harus sama. Nggak boleh enggak. Harusnya sama. Oke, jadi kalau tadi berdasarkan grafik, kalau sekarang kita berdasarkan transformasi. Oke, paham sampai di sini? Masih paham, Bu. Masih paham. Oke, Ibu kalau diam seperti ini, Ibu nggak tahu mau di... Oke, kalau sudah paham, kalau Ibu terlalu cepat bilang ya, dan kalau tidak paham langsung bilang juga sama Ibu, jangan ditunda-tunda. Selanjutnya, kalau misalnya tadi kita sudah belajar transformasinya, kita sudah belajar menggambar grafiknya, sekarang diperkenalkan persamaan-persamaan umum polar. Jadi ada persamaan garis, ada persamaan lingkaran, ada persamaan irisan kerucut. Lagi-lagi ada irisan kerucut. Oke. Nah sekarang, kalau misalnya Ibu punya, jadi kalau misalnya ini yang namanya sumbu polar, kemudian ini pol kita. Kalau suatu garis melalui pol, maka persamaannya dinyatakan oleh θ sama dengan θ0. Kenapa? Seandainya ada garis melalui pol, melalui itu berarti seperti ini misal garisnya ya, dan sudut ini dianggap θ0, maka persamaan θ sama dengan θ0 itu adalah garis. Jadi ini akan membentuk garis. Jadi ketika dia melalui, di sini concern-nya atau ditekankan melalui pol, maka persamaannya θ sama dengan θ0. Sampai di sini masih bisa diikuti ya. Oke, selanjutnya. Kalau garis, tapi dia tidak melalui pol. Jadi ada garis, dia nggak melalui titik pusatnya. Tapi dia punya jarak dengan pol. Jadi titik asal ini pol ya. Titik kutubnya. Jadi dia punya jarak. Kalau jarak pasti besar 0 ya. Anggap, ini garisnya ya. Ini garis. Garis ini punya jarak. Jaraknya sebesar D dari pol kita. Atau titik pusat atau titik asal kita. Ini sumbu polar kita. Nah, perhatikan, seandainya kita tarik garis tegak lurus. Jadi kalau Ibu tarik garis tegak lurus dari pol ke garis yang tadi, garis yang kita mau cari persamaannya, ditarik garis tegak lurus. Kalau ini Ibu set sebagai θ0, maka yang ini besarnya adalah θ dikurang θ0. Benar atau tidak? Benar, Bu. Ya, benar ya. Karena seandainya ada titik P di sini, P itu koordinatnya R, θ, berarti ini besarnya semuanya θ. Sedangkan ini besarnya θ0, maka ini θ dikurang θ0. Dan kita tahu ini panjangnya R. Kalau ini R, kemudian ini D, kemudian kita punya sudut, berarti ini ada segitiga ya, segitiga yang ini nih, segitiga yang ini. Kan kalau dari segitiga kita bisa cari cos-nya kah atau sin-nya kah, tergantung yang diketahui ya. Nah, kita punya D sama R. Kalau hubungan D sama R sama sudutnya yang ini, apa hubungannya? Cos. Cos ya. Jadi kita punya cos θ dikurang θ0 itu akan sama dengan D dibagi R. Sehingga garis ini akan memenuhi persamaan R sama dengan D per cos θ dikurang θ0. Sampai di sini oke? Ini ntar garis yang kebentuk garis D atau R ya? Kok garis D atau R? Garisnya garis yang biru. Yang mana?
tunggu, Oh. ini. Oh, oke. Bu, Karena kan kita uji kasusnya dari sini tadi ya. Silakan Mas Kenta. berarti kelas teta min teta nolnya pi per 2 atau 90 derajat, garisnya hilang, Bu. Iya, kalau 90 berarti tegak lurus dong garisnya. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Bukan hilang ya, tegak lurus. Ininya memang hilang ke bawah, tapi garisnya jadinya tegak lurus gitu. Oke. Yang lain? Oke, anggap nggak ada ya. Ibu kalau nggak ada yang jawab, Ibu anggap nggak ada ya. Oke. Lanjut. Ya, silahkan. Tadi mau nanya, Bu, itu Silahkan. maksudnya melalui pol itu apa, Bu? Tadi saya lupa, belum nyata. Melalui pol itu melalui titik asal. Nah, contoh Ibu gambar tadi, garisnya yang ini nih, yang putus-putus Ibu gambar, melalui titik asal. Titik asal kan kita ini pol. Titik kutub, titik asal, titik apa namanya? Origin dan sebagainya. Ini garisnya. Oke? Oke, Bu. Makasih. Sama-sama, Mas. Oke, selanjutnya. Tadi udah garis, sekarang kita masuk lingkaran. Kalau suatu lingkaran dengan jari-jarinya A, jadi Ibu punya koordinat polar. Koordinat polar berarti sumbu polarnya ini ya, sumbu polar. Kemudian dia punya radius A, berarti Ibu ambil suatu A di sini, suatu A, dia punya radius A, dengan pusatnya di pol, berarti pusatnya di sini. Berarti ini jari-jarinya, ini R-nya. R-nya sama dengan A. Maka persamaannya dinyatakan oleh R sama dengan A. Artinya apa? Untuk semua A, berarti kalau ke sini besarnya juga A, ini juga A, besarnya panjangnya ya A, kemudian di sini panjangnya juga nanti A. Nah, semua titik yang memenuhi ini akan membentuk suatu lingkaran dengan persamaan R sama dengan A untuk setiap theta. Jadi ini akan membentuk suatu lingkaran. Itu kalau dia melalui atau titik pusatnya di pol ya. Ini pusatnya pada pol atau titik asal kita di sini. O. Itu kalau dia di pusatnya di pol dengan jari-jarinya A. Nah, seandainya ada suatu lingkaran pusatnya itu di R0, θ 0, berarti ada pusatnya R0 θ 0 di sini. Tapi kita set R0-nya itu A, jadi ada suatu konstanta langsung, suatu A gitu ya. Di sini pusatnya. Berarti ini besarnya A, ini besarnya A. Sampai di sini oke? Oke, Bu. Oke. Selanjutnya, seandainya Ibu ambil suatu titik di lingkaran, kemudian Ibu hubungkan garisnya dengan pol, ini pol kita, sehingga membentuk suatu garis ya, berarti ini panjangnya R. Ibu kalau diam berarti nunggu jawaban iya atau tidak ya? Iya, Bu. Oke, Bu. Oke. Sekarang, besar sudut ini akan sama dengan θ dikurang θ 0. Ya. Oke. Berarti dari sini hubungan ketika kita punya segitiga, Ibu tanya segitiganya siku-siku atau tidak? Sembarang. Tidak. Enggak ya, sembarang ya. Ketika segitiga sembarang, hubungan apa yang kita bisa gunakan untuk menentukan suatu panjangnya kah? Aturan cos. Oke, aturan kosinus ya. Benar nggak aturan kosinusnya kalau dibentuk dari segitiga yang tadi, ini bunyinya? Benar, Bu. Benar ya. Sehingga ketika disederhanakan, berarti kan kalau misalnya Ibu ini meniadakan ya, berarti Ibu punya apa? Dari sini Ibu keluarkan R-nya yang tinggal R dikurang 2A cos θ dikurang θ 0 sama dengan 0. Benar? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau persamaannya R sama dengan 0, kira-kira benar atau tidak? Kan ini ada dua kemungkinan ya, kalau nggak R-nya 0, kalau nggak yang bla 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 ini yang 0 gitu ya. Iya, Bu, benar. Oke, benar. Oke, alhamdulillah ada yang jawab. Nah, jadi persamaan kita untuk suatu lingkaran yang titik pusatnya di R0, θ 0, di mana R0-nya A, akan diberikan oleh 2A cos θ dikurang θ 0. Sampai sini oke? Oke, Bu.
Oke, kalau Berarti itu oke. tadi ada titik singgung lingkarannya termasuk titik polnya ya. Titik singgung lingkarannya? Di dalam lingkaran itu ada titik originnya, titik polnya. Bukan. Enggak harus begitu. Lingkaran ini menyinggung titik pol, titik origin. Titik originnya berada di lingkaran Di ini dalam ya? lingkaran. Iya. Benar ya. Iya. Benar. Ada lagi? Permisi Bu, saya mau nanya Bu. Itu di Silakan. situ R-nya berarti sebagai apa ya Bu? R-nya sebagai, R itu kan salah satu parameter di koordinat polar. Parameter koordinat polar ada apa aja? R sama ini sudutnya, tetanya. Ya, R sama theta. Sama kalau persamaan di Cartesius kan X sama dengan, kalau enggak Y sama dengan kan? Ya, Oh iya. Oke. Ya, makasih Bu. Itu juga di polar, bisa theta sama dengan, bisa R sama dengan. Nanti jadi apa ya, dilihat lagi seperti apa persamaannya. Sampai sini oke? Ibu mau nanya. Silahkan. Pemaparan yang kanan tuh fungsinya apa tadi Bu? Saya agak lost di situ. Yang mana? Yang itu kan saya ngerti itu pemaparan rumus sampai dapat R sama dengan 2 itu. Tapi yang kanan tuh buat apa ya Bu? Yang kanan yang mana? Yang R dalam kurung R ya itu buat apa? Ini dari sini ke sini. Fungsinya tuh buat apa? Fungsinya buat apa? Gue hanya menjabarkan saja. Oh, oke Bu. Menjabarkan kenapa yang kita ambil yang ini, yang bintang, bukan yang R sama dengan 0. Oke Bu. Sudah? Yang lain ada lagi? Sempat ya, nggak sempat kayaknya ya. Oke, jadikan PR saja. Nah, sekarang ini tugas baca. Silahkan baca. Kira-kira untuk menurunkan kalau kita punya irisan kerucut, itu seperti apa? Ingat, irisan kerucut, kita punya konsep sama dengan Kartesian. Kalau E sama dengan berapa? 1. 1 siapa? Nama irisan Parabola. kerucutnya? Oke, parabola. Kemudian? E Lebih besar 1? hiperbola. Oke, kemudian apa lagi? Kurang dari E. Oke. Elips. Benar atau tidak? Benar. Oke, jadi tugas baca ya. Kalau tugas baca, kalau ibu mood, ibu tanya. Kalau ibu nggak mood, mungkin ibu tanya juga, tergantung. Oke, tugas baca. Nah, sekarang kira-kira ketika ibu punya seperti ini, kan tadi kita udah punya apa? Garis, kemudian lingkaran, kemudian irisan kerucut. Kalau garis tadi, kalau irisan kerucut pasti memuat E ya, di sini perhatikan. Ada E, kemudian D ini apa? D itu jarak garis direktrix. Masih ingat garis direktrix itu apa? Yang L, Bu. Oke, yang L ya, garis direktrixnya. Jadi L-nya itu bisa di horizontal, bisa di vertikal. Jadi tergantung dari soalnya. Oke. Nah, sekarang kita punya eksentrisitasnya setengah. Kemudian fokusnya pada pol. Kalau fokus pada pol berarti pol kita berapa koordinatnya? 0,0. 0, theta. Kok 0,0? Ah iya. Kok 0, theta. Tergantung nilai tetanya kan. Theta kan bisa berubah ya. Sampai 2V. Oke. Atau lebih dari 2V. 0, theta. Artinya apa? Seharusnya kan di sini theta dikurang theta 0 ya? Iya. Nah, berarti di sini theta 0-nya sama dengan 0 kan? Iya. Oke. Garis direktrixnya vertikal 10 unit ke kanan. Jadi nanti gunanya ini juga info untuk menggambarkan kira-kira seperti apa nanti kurvanya ya. Berarti ini siapanya? D. D-nya ya. D-nya 10. Bisa dicari persamaannya sama dengan apa? Tinggal masukin rumus. Oke, tinggal masukin rumus. Benar sekali. Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan tentang soal ini? Ada? Oke, enggak. Bu mau tanya. Oke, silahkan. Yang tadi itu fokus pada pol itu kenapa bisa dapat theta 0 sama dengan 0? Ya, kalau tidak pada pol, berarti kan ada jarak ya di antara si sumbu polar
Kalau tidak pada pol ya, tidak pada pol fokusnya, berarti kan ada jarak antara sumbu polar dengan garisnya, jarak tegak lurus ini, yang θ0 ini kan. Kan kita mau lihat dari sini, makanya Ibu bilang ini tugas baca seharusnya nih, θ min θ0. Kan θ min θ0 ya, karena kita ngambil persamaan bakal dari sini, bakal dari proyeksi tegak lurusnya, P-nya di sini. Kan ini θ kurang θ0 ya. Kalau dia pada pol, berarti ini kan jaraknya nggak ada ya. Berarti θ0-nya sama dengan 0 kan? Artinya apa? Garisnya nanti tegak lurus seperti ini kan? Ya atau tidak? Oke. Supaya lebih jelas, ini tolong beneran tolong ya, jadi tugas baca. Kenapa nanti sudut kita yang θ0 itu ketika dia fokusnya pada pol itu jadinya θ0-nya sama dengan 0 gitu ya. Karena di sini sudut yang kita gunakan adalah θ dikurang θ0 ya. Oke. Bisa? Oh, oke Bu. Seharusnya bisa, Bu. Seharusnya bisa. Benar sekali. Ibu lanjut ya. Bisa dapat persamaannya ya, tinggal disubstitusi. Nah, sekarang secara umum ya, itu dirumuskan dalam suatu tabel. Jadi kalau kita punya garis secara general, itu rumusnya seperti ini. Nah, ingat kalau misalnya garisnya melalui pol, berarti ini θ0-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, seandainya nih θ0 sama dengan 0, berarti garisnya melalui pol. Garisnya itu, jarak dengan polnya itu D, tapi tidak ada pergeseran sudut, θ0-nya 0 ya. Nah, seandainya θ0-nya V/2, berarti garisnya itu garis horizontal. Ini garisnya vertikal, ini garisnya horizontal. Ketika θ0-nya, berarti θ0-nya yang ini ya, ini θ0-nya V/2, diperumum dengan R sama dengan D per sin theta. Kemudian kalau lingkaran, seandainya kasus generalnya ini, namun ketika nanti ternyata pusat lingkarannya itu berada di polnya, berada di suatu titik yang ada di sumbu polar ya. Artinya apa? Artinya saat θ0-nya sama dengan 0, maka ini persamaannya. Dan ketika nanti θ0-nya itu sama dengan V/2, artinya apa? Berada di garis yang tegak lurus dengan sumbu polar. Ini sumbu polar kita, karena ingat selalu θ berangkat dari sumbu polar gitu ya. Ini persamaannya dirangkum. Selanjutnya kalau untuk irisan kerucut, ini irisan kerucut, perhatikan dengan ketentuan-ketentuannya. Ini seandainya untuk kasus umum, ini ketika fokusnya ya, atau jarak dari garisnya D, cuman untuk pergeseran sudutnya dengan si sumbu polar itu nggak ada, atau θ0 sama dengan 0. Maka ini persamaannya. Dan kalau ternyata pergeseran sudut yang dibentuk dari si sumbu polar ke irisan kerucutnya itu sebesar V/2, perhatikan ini berubah jadi sin. Jadi Ibu minta baca juga kira-kira perubahan-perubahan seperti ini, bagaimana konsep menurunkannya. Sampai di sini boleh Ibu tinggalkan ini sebagai tugas baca. Ya, silakan. Oke ya. Boleh. Oke, tanpa tarik nafas kita lanjutkan. Masih aman kan? Aman, insya Allah. Nah, kira-kira ini evaluasi dan gambarkan kurva persamaan ini. Kira-kira bentuk yang berdasarkan yang tabel ini, dia merupakan garis kah, lingkaran kah, atau irisan kerucut kah? Miripnya yang mana? Irisan kerucut. Irisan kerucut. Pada saat θ0-nya V/2. Oke, θ0-nya V/2. Terima kasih, Mas Reza. Oke, berarti kalau mau disesuaikan, kan kalau tadi saat θ0-nya sama dengan V/2, persamaan kita harusnya apa? R sama dengan E kali D per 1 ditambah 2
sin theta. Iya? Ya. Oh, E sin theta. Ibu salahkan. E sin theta. Oke? E sin theta ya. Nah, sekarang kalau Ibu rubah ini bentuknya menuju persamaan umum, kira-kira menurut Ananda apa persamaannya? Berapa E-nya? Berapa D-nya? Coba ubah seperti ini. E-nya 2, Bu. E-nya 2, berarti R sama dengan, ini Ibu kosongkan, ini ada 2 di depannya, kemudian kalau ini 2 sin theta ya, plus 2 sin theta, berarti kalau ini 2, ada 2 di luar, ini 1, ini kurung, benar? Benar. Oke, berapa yang di atas? 7/4. 7/4 ya. 7/4. Siapa 7/4 ini? D-nya, Bu. D-nya 7/4. Pertanyaan Ibu, apa bentuk kurvanya? Hiperbola. Hiperbola. Tahu dari mana hiperbola? E-nya, Bu. E-nya lebih besar dari 1, Bu. Oke, E-nya besar 1, ini pasti hiperbola. Hiperbola. Oke. Nah, kira-kira gambarkan kurvanya gimana ya? Cari aja tetanya berapa, R-nya berapa, gambarkan. Oke, kira-kira ya, ini gambarnya kayak gini kira-kira gitu. Jadi nanti tolong di sketsa bisa? Bisa? Bisa, Bu, bisa. Ini bisa, beneran bisa ya? Oke. Ibu mau nanya, Bu. Iya, silahkan. Itu tadi 7/4 dari mana, Bu? Saya ketinggalan. 7/4 dari mana? Oke, Ibu mulai prosesnya satu-satu. R sama dengan 7 dibagi, Ibu keluarkan 2, 1 ditambah 2 sin theta. Benar, Mas? Benar, Bu. Oke, akan sama dengan supaya persis seperti ini, ini seharusnya 2-nya nggak ada lagi ya. Oke, supaya persis dengan persamaan kita kan punya persamaan umum seperti ini ya. Nah, 2 ini pasti E-nya ya. Berarti pasti ada E. Berarti ini Ibu bisa buat 7/2 dibagi 1 ditambah 2 sin theta. Ini dulu dari langkah atas ke bawah. Oke? Oh, oke. Oke. Nah, supaya ada 2 di depannya, berarti E-nya harus ada 2. Kenapa E-nya 2? Karena dari sini kita udah dapat E. Ini kita udah dapat E-nya. Berarti harus ada 2 di depan, sehingga di dalam kurung harus 7/4. Dibagi 1 tambah 2 sin theta. Oh, oke, Bu. Oke, berarti E-nya 2, D-nya 7/4. 7/4. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Ibu kejar tayang ya. Bu, berarti ini merujuk pada, kita buat persamaannya itu merujuk pada tabel yang tadi ya, Bu? Iya, merujuk pada tabel ini. Karena ini bentuk umum kita ya. Ini. Oke, rangkumannya. Penurunannya yang kita udah bahas tadi, general case untuk garis, general case untuk lingkaran, kemudian kasus lingkaran. Yang lainnya tugas baca. Oke, Nak? Oke. Bu. Ya, silakan, Mas. Oke. Nah, kenapa Ibu jadikan tugas baca? Minimal ya, supaya kalian itu ketika tidak punya referensi ini, kurva tabel, misalnya tabel yang ada, kalian tahu dari mana dapatnya. Kasusnya seperti apa, bisa kalian gambarkan, turunkan rumusnya, dapat nanti fungsinya. Itu biasanya. Tapi karena kita ujian online ya, jadi masih bisa untuk melihat catatan, ya udah nggak apa-apa, diizinkan. Jadi rujukannya ini ke rangkuman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Oke. Berarti udah selesai ya, coba nanti di sketsa ya, Nak ya, dirapikan catatannya. Oke, kalau Ibu kasih 2 soal ini untuk dikerjakan sekarang, kira-kira sama Ananda habis waktu berapa menit? 4:24. Kita sampai jam berapa sih? 4:40 ya? Kira-kira habis berapa menit, Nak?
Nggak ada yang jawab, ya Allah. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nggak bisa dikira-kira. Oke, kalau nggak bisa dikira-kira, ini Ibu pending dulu. Ibu akan lanjut materi lagi karena nggak ada yang. Ya udah, terima kasih Mas Bintang atas jawabannya. Mas Bintang kan tadi kan? Ya, Bu, sama-sama, Bu. Oke, sama-sama. Ibu masuk ke grafik persamaan polar. Jadi Ibu sebenarnya target Ibu menyelesaikan ini ya, grafik persamaan polar. Kenapa? Karena minimal besok kita tinggal bahas materi terakhir koordinat polar dan Ibu pengen minggu depan kalian mulai presentasi. Oke. Nah, jadi grafik persamaan polar. Nah, kenapa ada grafik lagi di persamaan polar? Kalau tadi kita cuma belajar garis, kita belajar lingkaran, kita belajar irisan kerucut. Nah, itu ada di Cartesius biasa gitu. Apa yang spesial dari koordinat polar? Grafik di koordinat polar ada yang spesial yang nggak bisa digambarkan di Cartesius. Ada 5 tipe grafiknya, namanya cardioids, kemudian 5 cons, kemudian ada lemniscates, ada roses, kemudian ada spiral. Oke. Dari 5 ini, dia punya persamaan masing-masing yang memang persamaannya bukan hanya ya, yang lebih baik itu dinyatakan di koordinat polar atau persamaan polar, tidak di Cartesius. Walaupun mungkin bisa saja dia digambarkan ke Cartesius, karena kita punya transformasi dari polar ke Cartesius. Nah, 5 grafik ini menggambarkannya sebenarnya cukup hanya satu bagian saja, karena ada beberapa sifat dari grafik-grafik ini, dia simetri. Nah, apa itu simetri? Ingat kembali proses simetri atau sifat simetri kalau pada Cartesius. Suatu grafik persamaan polar disebut simetri terhadap sumbu polar. Jadi di sini kita merujuknya ke koordinat polar ya. Kalau Ananda substitusikan R min theta atau min R theta pi dikurang theta, itu akan menghasilkan persamaan yang sama. Jadi sama ya, kalau misalnya kalau Anda ingat dulu, kalau grafik simetri terhadap sumbu X di Cartesius apa? Nah, kira-kira ini penggambaran simetri di koordinat polar. Jadi apa? Kalau dia simetri terhadap sumbu polar, berarti sumbu polar yang ini anak ya, sumbu polar, sumbu horizontalnya, sumbu polar. Maka kalau Anda substitusi ini R, min theta dan min R, theta, pi dikurang theta, itu persamaannya bakal sama. Nah, kira-kira kalau min theta ini disubstitusikan, kira-kira grafik cos ya? Kalau yang mengandung cos, ya nggak? Cos min theta sama nggak dengan cos theta? Ya, sama. Sama ya. Jadi kira-kira kalau ada yang mengandung cos bisa dicurigai dia simetri terhadap sumbu polar. Gitu ya. Nah, yang kedua, dia dikatakan simetri terhadap garis theta sama dengan phi per 2. Jadi kalau misalnya Ibu buat ada suatu theta phi per 2, theta sama dengan phi per 2, berarti ini ya sudutnya, ini dia. Dan inilah yang disebut dengan garis theta sama dengan phi per 2. Nah, kalau Ananda substitusikan min R, min theta atau R, phi kurang theta menghasilkan persamaan yang sama, maka grafik nanti, misalnya ada grafik R sama dengan, pasti dia simetri terhadap garis ini. Ini garis ini. Phi sama dengan, theta sama dengan phi per 2. Oke. Yang ketiga, kalau suatu grafik persamaan polar disebut simetri terhadap pol. Pol itu tadi siapa? Pol itu siapa? 0, theta. Oke, 0, theta ya, titik asalnya ya. Polnya di sini titik kutubnya. Oke, di sini. Nah, dia akan simetri terhadap polnya jika substitusi kita min R, theta dan R, phi ditambah theta itu menghasilkan persamaan yang sama. Maka inilah sifat-sifat simetrinya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke, belum ya? Aman, alhamdulillah. Nah, sekarang perkenalkan grafiknya atau kurvanya. Ada namanya cardioids dan 5 cons. Kalau Ibu punya persamaan R sama dengan A ditambah atau dikurang B cos theta, dan R sama dengan A ditambah atau dikurang B sin theta, di mana A dan B positif. Perhatikan, Nak, tanda plus dan minus ini bukan nilainya si B ya,
Karena di sini di state A dan B itu pasti positif. Oke? Nah, maka grafik persamaan ini disebut dengan 5 cons. 5 cons punya satu kondisi khusus. Kalau A-nya sama dengan B, dia disebut cardioids. Jadi kurva yang ini itu namanya cardioids. Yang ini yang 5 kon. Ini 5 kon. Ini juga 5 cons. 5 cons. Nah, perhatikan ketika A-nya besar 0, ini kurva apa namanya, Nak? Jenis kurva apa namanya? 5 cons. Simple close. Kurva apa? Close. Simple. Simple. Oke, Yeah. simple dan Close. tertutup close ya. Oke, kalau ini Itu tidak simple. Tidak simple. Close. close. Dia tidak simple tapi close ya. Oke, itu diingat lagi. Oke, kenapa tidak simple ya? Lihat ada titik perpotongannya ya. 2 nilai T yang dulu ya kita belajar parametrik, 2 nilai T ada 2 nilai T ada 1 nilai yang sama gitu ya untuk X dan Y-nya itu kemarin ya. Nah, ini untuk cardioids dan 5 cons. Jadi kalau ketemu ini tipe persamaannya A dan B itu pasti positif. Nah, itu pasti dicurigai dia kalau nggak 5 cons, kalau nggak cardioids. Oke. Diperkenalkan lagi. Ini namanya lemniscates dan roses, itu temannya rose. Oke. Kalau kalian punya, perhatikan bedanya. Kalau di sini R-nya linear ya. Ya. Kalau di lemniscates dan roses itu R-nya itu dalam bentuk kuadrat dan tidak mengandung B. Jadi hanya variabel konstantanya A saja. A cos 2 theta dan A sin 2 theta. Nah, ini persamaannya dia disebut dengan grafik lemniscates. Bentuknya kira-kira seperti ini. Kayak bentuk tahingga, jadi dia bisa horizontal, dia bisa vertikal ke atas. Oke, atau dia bisa seperti ini di apa namanya? Saya lupa kan? Y sama dengan X, garis seperti itu. Oke, bermacam-macam tipe ya, kira-kira ini contohnya. Dan roses, perhatikan, kalau Ananda punya, kalau yang ini, pada lemniscates, dia punya bisa jadi tanda di depan si A itu plus minus ya. Tapi kalau roses, dia pasti positif di sini A-nya, karena A itu pasti positif ya. Dan memuat N theta, jadi berulang N-nya banyaknya. Kalau yang ini, cuma 2 theta. Kalau yang ini, N theta. Nah, untuk kurva roses, perhatikan, kalau N-nya ganjil, jadi misalnya N-nya 3 ganjil ya, kemudian N-nya 5, maka N helainya ini, sebanyak N di sini. Jadi kalau misalnya N-nya 3, ini kan N-nya sama dengan 3 ganjil ya, ganjil, maka helainya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian kalau N-nya bisa di sini 5 kan ganjil ya, berarti banyak helai dari si kurvanya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Namun kalau N-nya genap, contoh N-nya 2 di sini. Ini kan genap ya. Maka helainya itu ada 2 N. Jadi ada 4. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Sama seperti ini, kalau dia 4 N-nya, maka nanti helainya itu ada 8. Nah, gunanya apa? Jadi ketika kalian nanti disuruh sketsa kurva atau grafik, kalau misalnya N-nya itu ganjil, itu kalian pastikan aja helainya itu sebanyak N helai. Tapi kalau misalnya dia genap, helainya itu akan 2N helai. Jadi kalau misalnya helainya ketika kalian genap, misalnya 2, ternyata helainya cuma ada 3, itu berarti ada salah perhitungan untuk sketsa grafiknya. Bu, gimana men-sketsa grafik seperti ini? Ya sama, seperti sketsa grafik polar. Seperti apa kalau sketsa grafik polar? Don. Tentuin buat semua theta dalam interval. Oke. Iya, R dan tetanya. Untuk semua theta, untuk setiap theta tentukan berapa R-nya. Dan satu lagi, di awal tadi Ibu perkenalkan tentang simetri. Yang ini tentang simetri, karena kan Ibu sebutkan bisa jadi nanti grafik yang kalian punya itu simetri. Karena perhatikan ini bisa dibuat simetri ya.
Jadi cukup cari untuk satu bagian saja, kalian bisa dapat bagian di bawahnya. Kalau dia simetri horizontal atau simetri vertikal atau simetri terhadap polanya. Sama seperti ini juga, kalau misalnya kalian bisa cari satu bagian, itu bisa dapat bagian di sebelahnya. Ya, jadi itu gunanya untuk sifat simetri tadi, dan kemudian ketentuan-ketentuan berapa helainya, kemudian untuk rumusnya. Untuk rumusnya biasa diberikan ya. Kalau diberikan R sama dengan misalnya 2 cos 2 theta misalnya, atau apa gitu, atau 4 theta, nah kalian tahu kalau ini, oh ini kurvanya roses, dengan berapa helainya ada 8, seperti itu ya. Tinggal sketsa saja, nanti dapat. Dan kalau misalnya 5 kon dan apa yang tadi cardioids, itu bisa gunakan sifat simetri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, Nak? Karena 4 menit lagi. No? Kalau Itu di chat ada yang nanya, Bu. Siapa? Nadila. Oke. Bu, izin mau tanya yang tadi lemniscate yang vertikal gimana persamaannya? Nah, lemniscate tadi, perhatikan. Kalau Anda sadar ada plus minusnya kan, Nak? Kemudian ada sin dan cos. Nanti itu kelihatan di mana bedanya. Nanti kalau misalnya di sketsa, plus minusnya dan sin cosnya. Oke? Nah, supaya kelihatan, Ibu sebenarnya ada soal yang harusnya dibagi, aduh, tinggal satu lagi. Dan terakhir ada namanya spiral. Oke, maaf ya, Ibu terlalu kejar tayang hari ini. Ada namanya spiral. Spiral itu ada 2, spiral Archimedes 1 dan spiral logaritmik. Kalau spiral Archimedes itu bentuknya R sama dengan A dikali theta, gambarnya kira-kira seperti ini. Kalau spiral logaritmik itu R sama dengan A kali E pangkat B theta. Ingat A dan B itu di sini positif ya, Nak? Positif, besar. No, positif ya. Nah, perhatikan apa beda Archimedes dan logaritmik. Kalau pada spiral Archimedes, besarnya unit antara ini itu sama ya, tapi kalau misalnya logaritmik itu besarnya ya tergantung dengan besar logaritmanya untuk setiap titiknya. Kalau ini kayak cangkangnya si put ya, kira-kira seperti ini. Ini untuk yang gambar spiral logaritmik. Oke, nah sekarang masih ada satu lagi. Ini soal latihan, kira-kira 1, 2, 3, 4. Karena Ibu janji juga ya, kalau Ibu bakal selalu tepat waktu, tidak akan ngambil jam di luar ini. Nah, latihan ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 soal. Kemudian, ini kalian cobakan ya, supaya kalian tahu bedanya di mana. Kalau ini masih akan Ibu tinggalkan untuk besok, ini akan Ibu bahas besok ya. Karena ini harus dibahas dulu. Kemudian, oke, 5 soal sama soal yang tadi, itu akan Ibu tinggalkan untuk Ananda coba bahas, kira-kira ketemu nggak grafik-grafik yang sudah Ibu paparkan ini dengan yang Ananda sketsa nanti. Tapi ingat, cara mensketsa grafiknya, jangan lupa, pertama Ananda harus uji dulu simetrinya. Kenapa uji simetri penting? Supaya Anda tidak menghabiskan waktu ya, tidak menghabiskan waktu untuk mencari semua titik. Jadi cukup cari saja di bagian 1 yang simetrinya. Kalau dia simetri, kalau tidak simetri ya terpaksa Anda gunakan 2, itu uji untuk semua theta. Uji untuk semua tetanya. Oke, seperti soal yang di sini ya. Kalau misalnya Anda perhatikan, nih soal yang ini. Kan kita tahu ya bentuk umumnya ini kira-kira nanti bentuknya apa, kemudian ini juga bentuknya apa, kemudian ini bentuknya apa, dan ini juga nanti bentuknya apa. Nih kalau sketsa grafik R sama dengan theta, berarti apakah dia garis atau grafik atau apa, bisa ya? Nah, di sini silahkan cek sifat simetrinya, dan ini kalau Ibu jadikan PR di kumpul malam ini, sempat nggak? Kayak Dor.
Ada orang Kayak lain? gimana PR maksudnya fokus atau mas jatuh? Enggak, fokus lain lagi. Beda Enggak ya? sempat ya. Enggak kayaknya Bu. Nggak sempet Bu, nggak sempet. Nggak sempat Bu kayaknya Bu. Ya, besok yang dulu. sibuk, oke, yang sibuk, oke. Kalau nggak sempat nggak apa-apa. Jadi Ibu jadikan pertinggal, insya Allah mungkin Ibu tanya besok apa gitu ya. Karena juga sudah, harusnya jadwal kita sampai 4.40 kan? Jadi karena sudah janji harus memenuhi janjinya, 4.40 kita selesai. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Nadila tadi oke nak? Sorry Bu, cepat-cepat hari ini karena masih banyak tertinggal. Yang lain ada yang mau ditanyakan? No? Ya, Bu. Ya, silakan. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi besok insya Allah di jam yang sama. Nanti malam kita pop quiz. Sampai ketemu lagi. Bu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu. Banyak Bu. Terima kasih Bu. Yuk. Terima Kasih Bu. Habis bintang. kasih ya Bu.